Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya, alhamdulillah kita kembali membahas satu kasus. Ini soalnya namanya sumber maju ya. Ini saya gunakan untuk uji kompetensi di sekolah saya. Soalnya khusus karena dibuat bersama dengan KJA. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke informasi ya. Di sini nanti tugas-tugasnya yang diminta ya. Kemudian ini nama company-nya, kita langsung masuk ke sini, data usaha, kemudian kita pilih namanya sumber maju. Oke ya, bidangnya adalah other. Terus karena saya sudah bikin logo, saya upload logonya ya biar beda. Nah ini dia, buat data usaha ya. Sebelum kita lanjutkan, sambil nunggu ini berjalan, di sini sudah kita siapkan data-data terkait ya. Ada akun, daftar barang dan lain-lainnya. Ada 5 bagian ya yang bisa diunduh oleh teman-teman semuanya. Kemudian kita sudah mau ke database, kita mulai memasukkan informasi company seperti di sini. Oke, kategorinya adalah retail. Ini cut off-nya 31 Desember 2024 ya. Ini metodenya Vivo ya, teman-teman. Ada di sini datanya. Vivo. Kemudian kita klik selanjutnya. Kita pastikan pilih Curate Online. Di sini kita hilangkan checklistnya karena sudah memiliki akun sendiri. Kita klik selesai. Baik, kita mulai. Di sini kebijakannya seperti ini ya. Ini nanti kalau di soalnya bisa diunduh teman-teman, sudah siapkan di komputer juga untuk yang ujian di ruangan lab ya. Begitu dasarnya adalah perusahaan pengusaha PKP, jadi memungut membayar PPN. Jadi kita kesini dulu, kelola fitur. Oke, di bagian perusahaan kita berikan alamat dan lain-lainnya dulu. Ini nomor teleponnya ini ya. Ini faxnya, kemudian emailnya. Oke, kemudian di bagian alamat, Industri Lama nomor 190 Jakarta. Kode posnya 12990. Oke, kemudian ke bagian fitur, di sini kena pajak dan ada pencatatan aset. Ini kita bisa hilangkan yang 2 ini. Masih nggak ngaruh teman-teman, cuman lebih ramping aja. Kemudian di penjualan, di sini penawaran ada ya, retur ada, kemudian diskon nggak ada tapi biarin aja. Kemudian datang yang waktu. Oke, ini seperti ini. Kemudian pembelian, ini biarkan seperti ini. Persediaannya, membuat permintaan ya, ini nggak dihilangkan. Kemudian yang ini kita hilangkan. Oke, ini biarkan. Oke, kalau sudah, berikutnya oke sudah ya. Ini selesai teman-teman, fitur-fiturnya sudah kita checklist semuanya ya. Kalau pajak dia otomatis nanti. Kita simpan dulu. Baik, sekarang kita mulai mengimpor data. Urutannya adalah dari daftar akun dulu ya.
kita pilih buku besar, akun perkiraan, pilih yang ini, kemudian impor data, impor dari Excel. Kita pilih ini ya, sumber maju. Kita unggah, klik lanjutkan. Ini kita checklist ya untuk mengupdate jika ada data yang sama di database. Lanjutkan. Oke, proses impor data daftar akun selesai. Kita tunggu hasilnya teman-teman. 56 ya. Tutup. Kemudian masuk ke sini, impor barang dan jasa, pilih dari berkas, kita unggah ya, kita lanjutkan. Di sini checklist ya, jangan lupa lanjutkan. Import data berhasil proses. Kemudian pelanggan, update ya kalau ada yang sama nanti. Oke, kita tutup. Kemudian pemasok, kita lanjutkan, lakukan data. Oke, data berhasil ada 4. Kemudian aset ya, sekarang aset kita ke sini dulu, ke bagian aset. Kategorinya ada 2 di sini ya, kedudukan peralatan. Kita pilih kategori aset, gedung, simpan, peralatan, simpan ya, ada 2. Kemudian impor aset, klik di sini, impor data, kita pilih daftar aset tetap. Nah, kita unggah. Oke, lanjut. Baik, pengimporan selesai. Sampai di sini teman-teman, kita selesai mengerjakan tahapan impor ini ya. Ini hasilnya tetap. Kemudian ini tadi daftar akunnya ya. Bisa kita cek di sini. Oke, sekarang kita lakukan proses akhir bulan perusahaan, akhir bulan. Kemudian kita pilih Desember 2024 ya. Kita simpan dulu. Baik, ini tidak hasilnya ya. Baik teman-teman, sekarang ini singkat ya, kita cek di bagian daftar laporan. Kita cek di neraca induk skontro ya, 31/12/2024. Oke, kita tampilkan ini seperti ini. Biar nggak penuh, kita buang satu aja ya, tampilkan yang akun anak. Rp2.133.995. Baik, kita samakan dengan sini ya.
2.133.995. Oke ya. Seperti ini teman-teman, untuk pengecekan sudah selesai. Saya kira sangat praktis ya untuk database ini. Kemudian di bagian berikutnya adalah transaksi ya. Oke, kita langsung ke bagian transaksi. Kita close dulu semuanya biar lebih enak. Kita kurangin size nya ya. Baik, yang pertama adalah perusahaan menerima pesanan dari toko sofa aneka dengan nomor PO 8890. Oke, kita masuk ke menu penjualan, kemudian pesanan penjualan. Ini namanya sofa aneka, tanggal 1 Januari 2025. Nomor pesanannya adalah ini ya, 8890 ya, 8890. Yang dipesan itu 8810 ya. Pertama adalah sofa bed minimalis. Sofa bed minimalis. Ada 8 teman-teman ya, ada 8. Harganya 3 juta. Kita lanjutkan. Kemudian sofa bed lipat. Sofa bed lipat. Jumlahnya ada 8 juga ya. Ada 8. 36 juta. Yang ketiga adalah kursi kantor. Kursi kantor ini 10 ya. 750.000 kali 10. Oke. Totalnya menjadi 74.925. Baik ya. Kemudian di sini langsung ada pengiriman di tanggal 4, maka kita langsung biar cepat langsung ke proses ke pengiriman ya, pengiriman. Oke, agak lambat internet saya. Oke, pengiriman di sini tanggal 4 2025. Baik, pengiriman pesanannya di sini tanggal 4 pakai mobil box ya. Mobil box, simpan sebagai baru. Oke, barangnya sesuai dengan yang dipesan, yaitu 88 nama ini. Totalnya menjadi 36 ya. Oke, kemudian kita simpan saja. Oke. Oh, ini juga langsung tadi bisa sebenarnya, karena di tanggal 5 Januari ada penagihan. Jadi dari ini kita close dulu. Kita masuk ke penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Kita pilih toko sofa tadi ya, toko sofa aneka, tanggal 5/01/2025. Kita ambil dari pengiriman, di sini pengirimannya ini. Kita lanjut. Oke ya, totalnya 74.925 ya, tanggal 4 Februari, temponya ya, kirimnya tanggal 4. Oke, sudah. Di sini kita kasih keterangan dikirimnya tanggal 4 sudah betul ya. Oke, enggak ada biaya lain-lain, tinggal kita simpan.
Baik, dokumen kelima selesai, kita masuk ke yang keenam. Ada faktur penjualan ya, dari toko sofa aneka yang tadi kita jual barusan, itu dibalikin. Jadi kita tarik produknya, yaitu berupa kursi kantor. Jadi kita masuk ke menu penjualan, kemudian kita pilih retur penjualan. Kita pilih toko sofa aneka ya, nomor returnya ini otomatis nanti ya, kita otomatis saja. Kemudian tanggalnya tanggal 6 bulan 1 2025. Oke, kita cari fakturnya yang ini barusan ini ya, kemudian kita ambil. Yang diretur hanya kursi kantor, jadi ini saja yang kita klik lanjut. Kemudian kita klik lagi di sini, hanya 2 unit saja ya, 2 unit. Kita klik lanjut. Oke, kita cek di not keterangannya, barang yang dikembalikan hanya sebagian saja. Oke ya, cacat ya, karena cacat. Oke, totalnya 61.665 ya. Kita simpan. Kemudian tanggal 8 ya, ini masih di fitur penjualan ya. Tanggal 8 ada transaksi pelunasan dari CV Sejahtera Selalu seluruh utangnya. Kemudian dilakukan dengan giro bank, jadi nanti ada temponya ya. Dan dengan nomor ini ya. Tanggal cairnya adalah tanggal 20 Januari 2025. Jadi nggak langsung di sini. Juga pelunasan dari toko Megah atas faktur INV62. Jadi ada 2 faktur ini ya. Yang pertama dari CV Sejahtera Selalu, dia 2 faktur. Kemudian toko Megah 1 faktur. Totalnya ini 13.710 sama 13.478. Baik, kita langsung masuk ke menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Di sini kita pilih Sejahtera Selalu ya, keterangannya ada 2 faktur ya di sini ya, seluruh piutangnya, jadi ada dibayar semuanya. Baik, Sejahtera ya, tanggalnya tanggal 08/01/2025. Kemudian kita pilih di sini ke bank ya. Kemudian nilai pembayarannya kita ambil ya. Kita pilih fakturnya ada 2 ini ya. Ini kita lanjut sama yang kedua, sisanya ini. Oke. 5.760. Kita hitung seperti ini. Kemudian di sini kita masuk ke penjelasan, bayarnya pakai giro ya, pakai giro. Kemudian gironya ini di tanggal 20, nomornya ini CG 20.01/2025. Oke ya, seperti ini teman-teman. Total 13.710.000 rupiah memakai giro ya. Oke, kalau sudah kita tinggal simpan ya. Oke, masih di sini. Berikutnya adalah dari untuk toko Megah ya. Toko Megah di sini pelunasan faktur juga via transfer bank ya. Toko Megah ini nomor dokumen otomatis ya, jadi nanti ketemu seperti ini kira-kira, jadi kita nggak tulis lagi. Di tanggal 8 juga 08/01/2025 kita ambil dulu, ini isi dulu ke bank ya, ini ke bank dulu, terus kita pilih nomor
fakturnya ini 13478 ya. Kita klik lanjut. Jadi yang ini 13478. Oke, di sini kita kasih keterangannya adalah transfer bank ya. Jadi nggak ada transfer banknya apa. Kita hitung nilai persediaan 13.478. Kita simpan. Baik ya, dokumen yang ini selesai ya. Kita masuk ke tanggal 11. Ini masuk ke fitur pembelian ini ya. Fitur pembelian saya kasih dulu biar lebih jelas. Fitur pembelian, seorang pelanggan umum membeli secara langsung masih penjualan ding. Sorry, masih penjualan. Baik, tanggal 11 masih fitur penjualan ya. Seorang pelanggan umum membeli secara langsung kepada kita dengan detail sebagai berikut. Ini dokumennya. Jadi kita masuk ke menu penjualan, kemudian kita pilih faktur penjualan tanggal 11 ya, tanggal 11 pelanggan umum. Nomor fakturnya kita otomatis saja, tanggal 11 bulan 1 2025. Oke, yang pertama adalah kursi lipat 5, sofa bed 2 ya. Kursi lipat 5 unit. Rp300.000. Kemudian sofa bed minimalis itu 2 unit ya, dikali 3 juta, totalnya adalah 6 juta rupiah. Totalnya adalah 8.325.000. Oke teman-teman, di sini ada tunai ya, penjualannya tunai, jadi kita langsung bayar ya. Nah, seperti ini kita langsung bayar. Nah, kita kasih dulu di sini. Ini karena tunai, ini kita ganti dengan COD. Kemudian tanggal pengirimannya ini sama dengan tanggal transaksi, jadi langsung dikirim. Oke, alamatnya nggak ada. Oke, di sini nggak ada biaya lain-lainnya. Baik, kalau sudah kita langsung proses. Kita proses ke pembayaran ya. Otomatis tadi akan tersimpan dan kita diarahkan ke menu pembayaran atau penerimaan uang dari pelanggan tadi. Ini 11.01.2025 masuk ke rekening bank. Oke, tinggal klik hitung nilai pembayaran. Di sini transfer bank ya teman-teman, transfer bank. Di sini kita kasih keterangan transfer bank gitu ya. Di sini nggak jelasin banknya apa, tinggal kita simpan. Nah, seperti ini. Baik, nanti di tempat saya ujian ini ada seperti ini. Jadi kita akan kasih soal-soal waktu menjawab ini. Setelah mengerjakan dokumen tersebut, berapa nilai akun bank. Ya, nanti ada form diisi ya, ini hanya untuk ikuti saya. Kemudian kita masuk ke transaksi yang ketujuh. Bagaimana bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang dagangan. Ini kita mau masuk ke fitur persediaan ya. Fitur persediaan. Tadi di atas itu fitur-fitur penjualan ya. Ini sekarang ke fitur persediaan. Nah, kita close dulu teman-teman. Kita close dulu. Kita masuk ke persediaan di sini. Permintaan barang. Permintaan barangnya adalah sofa bed minimalis. Tanggalnya 12/01/2025. Sofa bed minimalis. Yang diminta adalah 10 ya. 10 unit ya. Kemudian di sini dimintanya tanggal 12 juga, jadi 12
Oke, segera diminta secepatnya ini. Oke, masih kelihatan ini ya, ini sebelum saya save. Di sini tanggal 14 perusahaan langsung membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada Pasifik. Ya, ini kita simpan dulu. Baik ya, ini hasil tadi data permintaannya. Sekarang kita masuk ke dokumen yang berikutnya. Yang berikutnya adalah dokumen fitur pembelian ini ya, tanggal 14 perusahaan membuat PO. Yang tadi itu kita buat PO ke Pasifik, ini pesannya. Atas pesan ini perusahaan memberikan uang muka, jadi ada uang mukanya sebesar 5 juta rupiah ya. Jadi kita akan masukkan pesanannya seperti ini. Kemudian ini uang mukanya. Di sini ada 3 faktur, ada 3 bukti ya, uang muka dan pembayaran pemasok. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian pesanan pembelian. Kita pilih pemasoknya Pasifik Indonesia. Di sini tanggalnya tanggal 14 ya, tanggal 14/01/2025. Untuk nomornya kita otomatis saja. Kemudian kita ambil dari permintaan. Lanjut ya, dari permintaan. Nah, kemudian ada DP sebesar 5 juta rupiah, 5 juta rupiah ya. Di sini kita klik sebelah sini dulu teman-teman. Kita cek tanggal pengirimannya di tanggal 16/01/2025. Nanti alamat kirimnya di sini. Oke, nggak ada lagi yang diisi. Kalau sudah, kita pilih ke proses. Oh sorry, harganya belum ini ya. Harganya 1,6, kita klik dulu harganya. Di sini 1.600.000. 16 juta ya. Oke, 17.760 termasuk PPN. Kita pilih ke proses, ke uang muka ya. Uang mukanya adalah 5 juta rupiah. Nah, ini dia, jadi kita akan kerjakan di bagian ini. Tanggalnya tanggal 14/01/2025 ya. Ini kita ganti semuanya teman-teman. Kemudian uang mukanya 5 juta. Oke ya. Terus di sini nomor fakturnya adalah DP 1401, DP 1401 ya. Oke, udah lengkap datanya. Tanggal pengiriman sudah. Ini bukan 10 ya, tapi 11% ya. Tapi di sini betul angkanya, ini bukan 10 ya, 11. Oke, kalau sudah teman-teman, kita masuk ke cek lagi ya, udah lengkap semuanya. Kita proses ke pembayaran. Nah, jadi sekarang yang ini pembayaran pemasok lewat transfer bank. Tanggal bayarnya tanggal 14/01/2025. Kita klik seperti ini. Oke ya. Kemudian kita pilih sebelah sini, bayarnya pakai transfer bank ya. Cuman di sini nggak ada data banknya apa gitu kan. Oke, kalau sudah tinggal kita simpan. Baik, sampai di bagian ini selesai ya, masih di fitur pembelian. Oke, sebelum lanjut kita akan cek dulu di laporan. Untuk daftar laporan, kemudian kita pilih buku besar keseluruhan jurnal ya. Ini tanggal 1/01/2025. Ini biarkan tanggal sekarang ya, takut antisipasi kalau ada yang salah tanggal saya. Ini kita lihat teman-teman hasilnya. Oke ya, 45. Oke, seperti ini. Bisa dijadikan acuan 6, 8, 11 ya.
Tadi itu penerimaan penjualan, kemudian ini fitur pembelian, uang muka ya. Oke teman-teman, ini untuk video pertama ini sampai sini dulu ya. Nanti kita bahas lagi di video yang kedua. Jadi saya hanya rencana buat 2 video saja, tanggal 9 sampai terakhir ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya ya.